Karena kalau pandai saja tidak ditarbiyah akhlaknya, dia lebih berbahaya daripada orang goblok. Ini goblok ini sedang viral istilah. Orang goblok itu artinya orang tidak tahu, orang jahil. Itu kalau jahat tidak seberbahaya orang pintar yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita tetap selalu mendoakan kepada saudara kami sebangsa senusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah ma'un dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita menyimak sebuah video cukup menginspirasi, dan ini tentunya juga mau'izah, nasihat-nasihat untuk kita semua, nasihat untuk generasi putra-putri bangsa, dan juga bukan hanya untuk generasi, tapi untuk para kader-kader generasi akhirat. Saudaraku yang saya banggakan, pada kesempatan beberapa waktu yang telah berlalu, tentu kita sudah mengikuti cerita dalam kehidupan di Nusantara ini, yaitu dari kalangan-kalangan klan-klan orang-orang yang mensucikan dirinya, yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan orang yang paling suci, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang tentunya di Nusantara orang taunya orang itu dari klan Ba'alwi ataupun para klan Habib. Ya, mereka dengan lantang mengatakan bahwa di dalam dirinya itu mengalir darah suci Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya dengan munculnya orang-orang dari klan-klan Ba'alwi, dari klan para Habib ini, yang hanya di mulutnya saja dalam menyampaikan orasi dan kalimat-kalimat seolah-olah menukil dari kitab dan menukil dari ajaran Rasulullah, namun yang tampak dalam dunia nyata, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, mengandung tujuan hanya untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Nah, ini justru yang sangat berbahaya menurut kami, ya. Karena kita juga mendapatkan pesan-pesan dari guru-guru kami bahwa berhati-hatilah dalam menyampaikan sesuatu hal. Jangan sampai bertolak belakang dengan dirimu sendiri. Dari clue apa yang saya sampaikan, bukan berarti kita memojokkan para kabib-kabib al-dobol. Kenapa al-dobol? Ya tentunya ini kita tujukan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, namun perilakunya jauh dari uswah Rasulullah SAW. Mereka hanya mengandalkan bahwa dirinya adalah orang yang mulia, namun akhlak mereka jauh dari akhlak mulia Rasulullah. Mereka hanya membangga-banggakan nasabnya demi untuk nasib, mendoktrin para jamaahnya, mensabotase malah, ya. Kita pernah menemukan sebuah video, kalau nggak salah ini Ketua Robitoh Alawiyah mensabotase para jamaahnya agar jangan melihat, mendengarkan kajian-kajian dari orang-orang yang sedang membahas nasab. Padahal itu adalah wawasan, itu adalah sebuah ilmu yang perlu untuk diketahui, yang harus disampaikan kepada umat. Lah kok disabotase, dilarang. Wis cukup ngrungokna ceramah
para kabib-kabib, rasah melu-melu sing wong-wong kae kan. Berarti ini kan membatasi apa namanya? Mereka itu membatasi keilmuan, wawasan, pengetahuan agar jangan sampai jamaah-jamaah mereka itu tahu bahwasanya nasab-nasab mereka itu masih dipertanyakan, walaupun perbedaan adalah rahmat. Ya makanya dari itu ya, kalau memang kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya jamaah-jamaah dari para habib-habib ini seharusnya dibebaskan ya, dibebaskan untuk mencari ilmu. Silakan ikuti pengajiannya siapa, silakan ikuti pengajian dari siapa, baik dari itu yang ada perbedaan pendapat ataupun yang sependapat. Karena banyak terjadi seandainya seseorang santri ataupun murid yang hanya tunduk patuh kepada satu orang guru, ya akhirnya kejadiannya seperti ini ya. Mereka menjunjung, mengagung-agungkan, tidak ada yang lebih baik dari Habib gitu loh. Padahal dalam kenyataan ulama-ulama Nusantara, kebijaksanaan dari ulama-ulama Nusantara itu lebih hebat daripada klan-klan Ba'alwi. Ulama-ulama Nusantara tidak pernah membanggakan dirinya sendiri, tidak pernah mengunggulkan nasabnya, tapi ulama-ulama Nusantara mengarahkan, membimbing, mendidik kepada santri-santrinya agar mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang tidak mampu, contohlah perilaku perjalanan dari gurunya. Tapi bukan tujuannya untuk tunduk sebagai budak dari gurunya. Inilah kehebatan dan kebijaksanaan dari ulama-ulama kita di Nusantara. Oknum para habib-habib banyak yang hanya menjadikan mereka budak. Para murid-murid mereka dijadikan sebagai tameng benteng mereka untuk memusuhi para sesama pribumi. Kita masih ingat kejadian kemarin pada saat ada kegiatan diselenggarakannya sholawatan Habib Syekh di Jawa Timur ya. Beberapa orang yang memakai seragam loreng merah dan putih yang siap untuk mengawal Habib Syekh, siapapun yang akan membubarkan siap berhadapan dengan dia. Berarti satu sisi dia dijadikan budak dari junjungannya, dijadikan budak dari Habib tersebut, bela mati-matian. Tapi mereka tidak menyadari siapa yang dihadapi, itu sesama orang-orang Nusantara. Habibnya kemana? Nah, kok para habib-habib ini tidak mau menghadapi turun ke lapangan langsung, yang dibenturkan sesama pribumi. Bu ya, sekarang ini kita harus sadar betul. Cobalah untuk merenung sejenak saja. Para mukibin, merenunglah kalian. Pernahkah orang-orang yang kalian junjung-junjung itu turun langsung ke lapangan menghadapi orang-orang yang sedang mempertanyakan nasabnya, karena sudah membawa-bawa nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga dengan segala perjalanan fenomena yang terus berkembang, semakin bisa menyadarkan saudara-saudara kita sebangsa senusantara, khususnya warga NU ya. Karena kebanyakan warga NU ini yang mudah didoktrin dengan sesuatu hal yang mereka sendiri belum tentu dijamin, tapi selalu membawa nama suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kelakuan-kelakuan para kabib-kabib, oknum-oknum tersebut, apakah benar mereka adalah keturunan Rasulullah ataukah mereka hanya mencatut nama Rasulullah hanya untuk kepentingan nasib dan golongan mereka. Klan-klan Ba'alwi ini sulit untuk berbaur dengan pribumi Nusantara. Mereka menggolongkan golongan-golongan mereka sendiri. Insya Allah kalau para kabib-kabib ini mau mendengar dan merenung apa yang disampaikan oleh beliau, semoga saudara-saudara kita yang benar-benar muslim, iman kepada Allah sebagai umat Rasulullah, mencontoh dari akhlak Rasulullah, semoga bisa berubah. Harapan kita para muhibin-muhibin juga bisa sadar untuk melihat sebuah kenyataan fenomena yang terjadi di Nusantara. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri, orang wali dari Mesir itu, Imam Busiri, itu saja tidak berani mengandalkan amalnya. Yang diandalkan adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah saya Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi kalau ayah saya betul-betul Kiai Bisri Mustafa. Orang sering keliru disangka saya juga Kiai. Padahal saya Mustafa Bisri, bukan Bisri Mustafa. Yang Kiai itu yang bikin tafsir Al-Ibris itu, Kiai Bisri Mustafa. Saya itu Mustafa Bisri, bukan Kiai ya. Ayah saya Kiai Bisri Mustafa yang sudah bikin tafsir Al-Ibris itu saja merasa tidak berani mengandalkan amalnya. Ayah saya itu mempunyai kebiasaan kalau habis sholat malam sekitar jam 1:30 sampai subuh itu membaca pujian-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca biasanya dari burdahnya Imam Busiri. Ya akramal khalqi mali man aluzu bi siwa. Itu diteriakkan malam-malam. Kalau bahasa Jawa namanya pelawap-laup. Pelawap-laup itu teriak-teriak. Ya akramal khalqi mali man aluzu bi siwa. Wahai sebaik-baiknya makhluk, aku tidak punya sandaran perlindungan kecuali engkau. Kata beliau, saya mau mengandalkan sholat saya banyak ngelamunnya. Mau mengandalkan puasa saya banyak tidurnya. Jadi saya mengandalkan kemurahan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir nanti pada saat Allah Subhanahu Wa Taala tampil dalam asmanya Al-Adlu, Al-Muntaqimu. Jadi sekarang ini Allah masih dalam tanda kutip tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya koruptor-koruptor itu ya masih cengenges, masih senyum-senyum, tidak diapa-apakan. Kita ini kalau ditanya siapa di antara kita ini yang tidak pernah berdosa, ngacung, tidak ada yang ngacung. Artinya semuanya merasa punya dosa. Seandainya setiap dosa kontan dihukum oleh Allah Ta'ala, kira-kira kita ini ada yang tidak terhukum? Untungnya Allah pada saat ini masih tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Nanti ada saatnya Allah tampil dalam asmanya Al-Adl. Adil itu yang baik diganjar, yang salah dihukum. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini yang salah apa tidak dihukum. Karena Ar-Rahman. Nanti ada saat Allah tampil dalam asmanya
Allahnya Al-Muntakim, sang pembalas. Berbuat salah dihukum sesuai kesalahannya. Yang jahat dihukum sesuai kejahatan. Ayah saya itu menggambarkannya itu nanti itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina mulukal ardh?" Di mana penguasa-penguasa dunia? Aina Fir'aun? Aina Hitler? Aina Soeharto? Saya takut, kata ayah saya. Saya takutnya kalau tiba-tiba ada pertanyaan juga. Aina Bisri? Aina Bisri? Alladzina kana yaqulu ma la yaf'al. Di mana Bisri? Yang suka pidato, mulutnya mulia-mulia, tapi kelakuannya tidak seperti omongannya. Saya kadang-kadang, oh enak sekali ya. Nanti saya ikuti adalah, saya tak teriak-teriak selawat terus. Nanti tinggal gandulan megangi jubahnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian dibantah oleh pikiran marah saya. Saya, iya kalau tidak lalu diginikan sama Rasulullah. Ini siapa ini pegang-pegang jubah? Tidak pernah mengikuti perilaku saya, ajaran saya dilaksanakan kadang-kadang, akhlaknya tidak mirip saya, pegang-pegang jubah saya. Jadi kita memang mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan tanpa modal apapun. Kita tidak bisa terus hanya mengandalkan Rasulullah nanti akan menyafaati kita. Sedangkan sementara kita tidak pernah melaksanakan ajarannya Rasulullah, tidak mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran manusia untuk manusia. Jadi apa yang mestinya kita lakukan sebagai manusia, itu kalau kita lakukan, itu sudah mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajarannya manusia? Menyembah yang menciptakan, bukan menyembah yang diciptakan. Itu kewajaran manusia. Menghormati yang tua, itu kewajaran manusia. Menyayangi yang lebih muda, itu kewajaran manusia. Memuliakan istri, itu kewajaran manusia. Ibu-ibu kedatangan tamu, gulanya habis. Siapa yang dia? Tetangganya. Dek, saya pinjam gulanya sedikit, ini ada tamu. Masa ada tamu gulanya habis, telegram saudaranya di Surabaya, tolong kirim gula. Tetangga. Jadi baik di tangan tetangga itu kewajaran manusia. Cari semua kewajaran manusia. Bahkan saya berani mengatakan kalau ada ajaran di mana manusia umumnya tidak bisa melakukannya, itu jelas bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, bukan hanya ustadz, kiai, gus, segala macam dipakai semua itu. Kiai, haji, gus, serbannya sak bantrek, jenggotnya sedada, lalu mengatakan kepada sampean semua, kalau ingin selamat dunia akhirat, puasalah Anda 2 hari 2 malam tanpa buka, tanpa sahur. Ini jelas bukan dari ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena itu tidak wajar sebagai manusia. Saya sering mengatakan, bahkan sekarang sudah viral, Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Ini gampang sekali untuk saya memberikan gambaran Nabi Muhammad SAW. Banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dia mengira kalau tidak seperti dia bukan manusia. Manusia itu yang seperti dia toh, yang tidak ya tidak. Kalau kita lihat di Al-Quran,
pemberiannya Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang beliau, itu tidak ada yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmunya, tentang kedudukannya, apalagi tentang hartanya. Apa yang dipuji? Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang kita akan tiru dari Rasulullah? Di Quran tidak ada sanjungan Allah pada kanjeng Nabi soal ilmunya, tidak ada. Tapi yang ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan wa innaka la'ala ilmin azim. Apalagi jahin azim. Tapi khuluqin azim. Akhlak yang baik. Anda boleh ngalim setinggi langit, tapi kalau tanpa akhlak berbahaya sekali. Berbahaya. Ini murid-murid kita ini kalau di pesantren, makanya tidak hanya diberi ilmu, tapi juga dididik. Tidak hanya taklim di sini ini, tapi juga tarbiyah. Kenapa? Karena kalau pandai saja tidak ditarbiyah akhlaknya, dia lebih berbahaya daripada orang goblok. Ini goblok ini sedang viral istilah. Orang goblok itu artinya orang tidak tahu, orang jahil. Itu kalau jahat tidak seberbahaya orang pintar yang jahat.